Para jemaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan dalam kitab Irsyadul Ibad sampai kepada bab Asyirkul Asghar, bab pembahasan syirik kecil. Nah, qala al-musannif wa huwa riya, atau yang dimaksud adalah riya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kata Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan maksud yarju di sini adalah al-khaufu ma'al amal, katanya. Ya, kita semua kan akan pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang berharap di sini maksudnya adalah harapan, tapi juga tentu dengan adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hendak, barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, "Falyamal amalan shalihan", maka hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan bi ibadati rabbih, dalam beribadah kepada Allah dengan siapapun. Ya. Nah, dalam pembahasan kita kali ini adalah bab syirkul asghar atau riya. Yang dimaksud adalah ketika kita beribadah, kadang-kadang kita menyertakan orang lain dalam ibadah kita. Nah, ya, kalau kita mau ketemu Allah dalam keadaan selamat, maka beribadahlah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Ay la yura'i bi amalihi, atau yang dimaksud adalah janganlah kalian riya dalam beramal. Wa akhraj Ahmad an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas diri kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil, wa huwa ar-riya, yaitu adalah perbuatan riya. Yaqulullahu yaumal qiyamati lil mura'in, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang yang riya, idza jazallahu an-nasa bi'amalihim, ketika Allah Subhanahu wa taala membalas manusia atas amal-amalnya, kata Allah, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia engkau tuju dia, engkau maksudkan dengan ibadah kalian. Karena kan kadang-kadang manusia ini dalam beribadah, ada kadang-kadang pengen puji, ada kadang-kadang kalau lagi di musola, kalau di masjid, di tempat orang banyak, ibadahnya dipoles, dibagusin. Ya, biasa kalau sendiri al-ikhlas aja pakai disingkat. Ya, lagi banyak orang waduha dibaca, dan kadang-kadang begitu. Nah, ini adalah salah satu perbuatan dia yang kata Allah nanti dia yaumul qiyamah, pergilah kalian kepada orang-orang yang ketika di dunia kalian beribadah menuju dia, pengen dilihat oleh dia, ya, pengen dipuji olehnya. Pergilah ke dia, katanya, unzuru hal tajiduna indahum jazaan, dan kamu lihatlah, sekarang lihatlah apakah pada mereka, ya, indahum jazaan, ada nggak balasan dari mereka. Ya. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ibnu Hibban, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-isyraku billah, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan kepada umatku, kata Kanjeng Nabi, al-isyraku billah adalah perbuatan syirik kepada Allah. Amma anni lastu aqul, adapun aku tidak berkata ta'buduna syamsan wala qamaran wala wathanan, kata Kanjeng Nabi. Yang dimaksud syirik asghar di sini, syirik itu bukan berarti aku mengatakan kalian menyembah matahari, menyembah bulan, atau menyembah berhala. Bukan, katanya. Walakin a'malan li ghairillahi
wa syahwatan khafiyah. Tetapi adalah amal-amal yang ditujukan kepada selain Allah juga wa syahwatan khafiyah, syahwat yang samar. Ya. Jadi yang disebut dengan isyrak di sini, syirik di sini bukan berarti kalian ini menyembah matahari, menyembah bulan atau menyembah selain Allah. Kalau itu mah kan kita semua juga tahu bahwa itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya kan? Tapi kalau yang namanya syirkul asghar atau perbuatan riya adalah perbuatan yang kadang-kadang kita tidak sadar melakukan itu. Ya, sehingga katakan yang Nabi, yang dimaksud syirik di sini adalah amal li ghairillah, amal yang di situ ada niat untuk selain Allah. Wa Tabrani, lalu hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, inna adna riya syirkun, sesungguhnya riya yang paling rendah adalah syirik. Wa haqqul 'abid ilallahi al-atqiya, dan hamba yang paling Allah cintai adalah yang pertama al-atqiya wal akhfiya, adalah orang-orang yang takwa dan orang-orang yang menyembunyikan amalnya, yaitu akhfiya. Siapa akhfiya itu? Katanya al-mubalighuna fi sitri ibadatihim. Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh, yang secara maksimal menyembunyikan ibadahnya dari orang lain. Yang kedua adalah wa tanzihiha anisyawa'ibil a'rad al-fana wal akhlaqid daniyah. Yang kedua adalah orang-orang yang berusaha membersihkan semua amal-amalnya dari kotoran-kotoran makhluk, dari makhluk-makhluk yang bisa mengotori amal ibadahnya, dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, ini namanya al-atqiya wal akhfiya. Jadi orang-orang yang menyembunyikan amal-amalnya dari pandangan manusia. Ya. Sehingga mungkin orang ketika keberadaannya seperti orang biasa aja, tidak terlihat orang yang soleh, tidak terlihat orang yang rajin ibadah, bahkan tidak menunjukkan itu di hadapan orang-orang. Di hadapan orang lain tidak menunjukkan ini. Sehingga dikatakan oleh Musannif, mereka itu alladzina idza ghabu, adalah orang-orang yang ketika mereka tidak ada, lam yuftaqadu, orang-orang di sekitarnya tidak menganggap nggak ada gitu. Karena orang itu biasa aja. Beda halnya kan kalau tokoh misalnya ya, baik itu tokoh masyarakat, RT misalnya, atau misalnya kiai, begitu ada acara kan dicari RT-nya mana nih, kan gitu ya. Yang dicari kiainya mana nih. Sehingga ketika tidak ada, maka orang akan oh RT-nya lagi nggak ada nih. Nah, akhfiya ini adalah keberadaannya itu nggak banyak dikenal orang, sehingga ketika mereka nggak ada, orang pun tidak mempertanyakan dia gitu. Lam yuftaqadu, tidak dianggap, mereka tidak menganggap nggak ada, ya biasa aja, nggak ngaruh istilahnya. Wa idza syahidu, dan ketika mereka hadir, ay hadaru, lam ya'rifu, bahkan ketika si orang ini ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang-orang itu, yang ada juga lam ya'rifu, nggak kenal, atau nggak kenal tuh ya kenal biasa aja, ya nggak ngeroyin gitu. Nah ini yang namanya adalah orang-orang yang akhfiya, orang-orang yang di pandangan manusia tidak istimewa, biasa aja, tapi sejatinya orang yang demikian di hadapan Allah istimewa. Ulaika imatul huda wa masahibul dhalam. Nah yang demikian ini katanya, mereka itulah adalah a'immatul huda, imam-imam yang membawa petunjuk, wa masahibul dhalam katanya, dan adalah orang-orang yang membawa, yang menerangi kegelapan. Orang-orang seperti ini sebetulnya yang menjaga kampung kita dari turunnya musibah dan bencana. Orang-orang yang menyembunyikan amalnya. Orang sekarang kan enggak, amalnya yang sedikit ditongol-tongolin mulu, kan? Amalnya mah enggak seberapa, tapi di-upload mulu. Nah, status mulu. Gitu ya.
Kadang-kadang kalau ngaji sekali aja motonya banyak supaya nanti update statusnya bisa berkali-kali. Di posting gitu. Nah, kalau akhfiyah adalah justru menyembunyikan itu. Wa Abu Nuaim wa Dailami, lalu yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dan Imam Ad-Dailami, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atas orang-orang, atas setiap orang yang mura'in, orang yang riya. Ya, jadi neraka ini, surga ini diharamkan oleh Allah kepada orang-orang yang riya. Wa Dailami, lalu Imam Ad-Dailami meriwayatkan rihul jannati yujadu min masirati khamsata amin. Katanya wanginya surga itu akan tercium dari jarak 500 tahun. Wanginya surga. Wala yajiduha man talabad dunya bi'amalil akhirah. Dan hal ini, wangi surga ini tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang mencari dunia dengan amal akhirat. Orang-orang yang mempertunjukkan amal solehnya tapi tujuannya adalah untuk dunia. Casingnya dakwah tapi tujuannya dunia. Nah nih katanya wanginya surga aja gak bakal dapat, apalagi surganya. Nah, karena ini masuk terhadap kategori mura'in, orang-orang yang riya. Naudzubillah min dzalik. Kita nih yang paling menakutkan adalah kita yang bergerak di bidang pendidikan nih. Kan kesannya memang orang yang namanya di bidang pendidikan itu membawa ilmu, ya. Tapi yang paling takut itu ini nih. Yang paling takutkan adalah mencari casingnya, luarnya, zahirnya mencari akhirat, hakikatnya mencari dunia. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal ini. Wa Tabrani, lalu hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, inna fi jahannama, sesungguhnya di dalam neraka jahanam, wadiyan, ada satu lembah, tasta'idhu jahannamu min dzalikal wadi fi kulli yaumin 400 maratan. Nah, di dalam neraka jahanam itu ada satu lembah yang dimana neraka itu sendiri meminta perlindungan kepada Allah dalam setiap hari tidak kurang dari 400 kali meminta perlindungan kepada Allah atas wadi itu. Neraka jahanamnya aja takut sama wadi itu. Ya. Lalu kata Kanjeng Nabi, "U'iddu dzalikal wadi lil mura'in min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ya. Dan lembah itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang riya dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ini orang-orang yang riya. Mana yang dimaksud? Yang pertama lihamili kitabillah. Orang-orang yang membawa Al-Qur'an. Orang yang menghafal Quran, orang yang belajar Quran, orang yang memahami Al-Qur'an, tapi tidak digunakan. Orang yang baca Quran tapi enggak dipakai. Semuanya orang-orang yang hamilul Quran, katanya kalau tidak digunakan maka semuanya masuk dalam kategori mura'in. Walil mutasaddiq fi ghairi dzatillah. Kemudian orang yang bersedekah tapi tujuannya bukan semata-mata karena Allah. Ya. Orang yang bersedekah tapi bukan karena Allah. Sekarang makan banyak ya, tujuannya orang bersedekah itu. Kadang-kadang kalau lagi pilkada tujuannya buat dunia. Supaya pemilih. Ya, artinya orang-orang yang bersedekah tapi kepentingannya dunia, bukan karena semata-mata ingin membantu orang lain, maka juga masuk dalam kategori ini. Tuh. Walil hajj wal kharij fi ghairi sabilillah, juga bagi orang-orang yang melaksanakan haji bukan karena Allah, bagi orang yang keluar bukan dalam di jalan Allah, orang yang pergi beribadah, beramal bukan karena Allah, semua amal ibadah yang bukan karena Allah masuk dalam kategori
mura'in. Ya, yang itu tempatnya sudah disiapkan dalam wadi di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kan haji juga sama, banyak orang yang haji bukan karena pengen ibadah, bukan karena pengen banget menunaikan rukun Islam yang kelima. Kadang-kadang karena gengsi. Ya, masa katanya si fulan aja yang susah sudah berangkat, masa lo yang punya duit ngeberangkat. Akhirnya terpancing. Padahal tujuannya bukan itu. Karena ibadah haji sejatinya adalah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya. Jadi dalam setiap ibadah itu ada saja godaannya, ada saja yang bisa memalingkan tujuan kita yang semata-mata karena Allah menjadi hal yang lain. Nah, perlu kita waspadai. Kita ibadah itu jangankan yang apa namanya, yang tidak biasa gitu ya. Yang biasa aja, yang sehari-hari ini sholat. Ini kan biasa, sholat yang kita kerjakan merupakan satu kebiasaan setiap hari ini. Ini saja perlu kita waspada, perlu hati-hati dalam ketika kita niat, perlu kita jaga ketika kita sudah melaksanakan dalam sholatnya. Karena apa? Karena semua godaan itu akan datang kepada kita setiap detik ketika kita lengah. Ya, itu baik itu riya karena pengen dipuji orang. Ya, lagi sholat misalnya di rumah nih lagi sholat, tiba-tiba ada assalamualaikum. Sholatnya tiba-tiba jadi khusyuk banget. Gitu ya, kan ada yang begitu. Nah, ini termasuk dalam kategori riya. Walaupun di situ niatnya lillahi ta'ala, tapi ada syai'un akhar, ada sesuatu yang lain yang bisa memalingkan niat kita yang tadinya ikhlas karena Allah, tapi juga karena ada orang lain. Ini juga masuk dalam kategori riya tersebut. Wa huwa wal Baihaqi. Yang berikutnya dari Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani, man ahsana sholata haitsu yarahun nas. Barang siapa yang membaguskan sholatnya ketika dilihat oleh orang lain, ya. Summa asaha haitsu yakhlu. Kemudian dia memperburuk sholatnya ketika tidak ada orang lain, ketika sendirian. Lagi ada orang banyak, sholatnya bagus. Lagi sendirian, sholatnya jelek. Ya, lagi ada orang banyak, bacaannya panjang, khusyuk pelan-pelan betul. Lagi sendiri buru-buru. Nah, batilka istihanatun. Maka yang demikian itu adalah penghinaan. Istahana biha rabbahu. Dia telah menghina, dia telah meremehkan Allah dengan sholatnya. Nauzubillahi min dzalik. Berarti ketika kita sholat lagi ada orang lain jadi bagus, berarti sholatnya bukan semata-mata karena Allah, tapi karena orang lain. Wa Ibnu Majah, kemudian yang berikutnya diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah, Rabbus shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Kata Kanjeng Nabi, Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi dia tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Ya, nggak dapat apa-apa kecuali rasa lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang yang yang melaksanakan sholat malam, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali dapat begadang doang, dapat bangun tidur doang, ya, nggak dapat pahala. Berapa banyak katanya? Nah, maksudnya adalah orang yang melaksanakan puasa, orang yang melaksanakan sholat adalah ketika puasa dan sholatnya menyertakan orang lain di dalam ibadah. Ada niat untuk selain Allah. Wadailami, lalu hadis berikutnya dari Imam Ad-Dailami, kata Kanjeng Nabi, iyyakum an tukhlitu ta'atallahi bihubbi tana'il ibad. Iyyakum, jauhilah oleh kalian an tukhlitu ta'atallahi, mencampurkan taat kepada Allah, bihubbi tana'il ibad, dengan kecintaan pujian dari hamba. Fatahbatu amalukum, maka hanguslah amal-amalnya. Ya. Jadi jauhkan amal-amal kita ini
ya daripada ingin dipuji oleh manusia. Karena ketika ada perasaan, ada keinginan dari ibadah yang kita lakukan ini mendatangkan pujian dari manusia, fatahbatu amalukum, maka hanguslah amal-amal kita. Capek-capek kita beribadah tapi tidak ada pahalanya di sisi Allah. Wa Muslimun, hadis berikutnya dari Imam Muslim, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka ani syirki. Kata Allah, aku yang paling tidak membutuhkan, aku yang paling tidak membutuhkan terhadap sekutu dari persekutuan. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan adanya persekutuan. Tidak perlu dibantu karena Allah ya Al-Qayyumu binafsihi, ya. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang beramal suatu amalan asyraka fihi ma'i ghairi, kemudian ia menyekutukan aku dengan yang lainnya, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan juga sekutunya. Wasamawai, kemudian dari Imam Samawi meriwayatkan, idza kana yaumul qiyamah, tatkala datang hari kiamat, ata utiya bi suhufin muhtamatin tunsabu baina yadayillahi ta'ala. Ketika tiba hari kiamat, kemudian didatangkanlah suhuf, lembaran-lembaran amal, ya, muhtamatin yang masih tertutup, lalu dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu li malaikatihi, kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, kata Allah, iqbalu hadza wa alqau hadza, terima yang ini, buang yang ini. Fataqulul malaikat, kemudian malaikat berkata, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, ma ra'ayna fiha illa khairan, aku tidak melihat di dalamnya kecuali kebaikan semuanya. Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat nanti di yaumul qiyamah, kata Allah kepada malaikatnya, yang ini ambil, yang itu buang. Nah, ketika melihat yang dibuang ini, malaikat iskal. Iskal itu mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa mesti dibuang? Padahal aku tidak melihatnya, catatannya semuanya bagus semua nih, ibadah semua katanya dalam catatannya, kok bisa dibuang? Akhirnya dibuang ini masuk kepada penduduk neraka. Fayaqulu, maka Allah berfirman, na'am, lakin kana li ghairi, betul dia amalnya banyak, tapi kana li ghairi, tetapi amalnya dulu adalah bukan untukku tapi untuk selain aku, kata Allah. Wala akhbalul yauma, maka pada hari ini aku tidak menerimanya, illa ma bataghi bihi wajhi, kecuali amalan-amalan yang memang dilakukan, yang memang dikerjakan semata-mata karena Allah. Ini adalah yang namanya riya. Dia ini karena bahayanya karena kita nggak berasa. Tapi juga jangan karena kemudian ini ada banyak takut riya segala macam, kemudian kita berhenti dari ibadah, atau misalnya jadi kalau gitu mah gue takut riya nih. Ya, yang bukan datang pahala, katanya datang neraka lagi buat gue. Udah nggak usah dah. Mau sholat duha takut dilihat orang, riya lagi ya. Nggak jadi dah, gitu ya. Ya, bukan begitu maksudnya. Ini adalah untuk kehati-hatian. Akan tetapi begini, tentu dalam semua amal itu kan semua dari kita ini butuh proses. Ya, ketika kita belajar membiasakan diri, tentu perasaan-perasaan pengen dipuji orang itu ada. Memang itu datang kepada para pemula kan, yang baru-baru nih. Ya, kita mau lagi mau belajar nih, lagi mau membiasakan diri, misalnya bangun malam, kan pengen dilihat orang, oh Pak RT sekarang lagi bangun malam, ya kan pengen gitu. Tapi kalau udah biasa makan, udah biasa bangun malam, ya kan udah biasa. Ya, biasa sih, udah begini biasa gimana? Yang update status jam 2 malam misalnya, ngomong aman. Dulu makan pengen dilihat, sekarang ya biasa aja sih ya.
Orang yang udah biasa, ya mau ngecengin mau apa udah biasa aja kan, tidak ada perasaan yang berbeda. Nah, tentu untuk mencapai tahap biasa itu, menikmati ibadah yang kita lakukan itu kan perlu pembiasaan. Nah, tentu akan melewati tahap-tahapan yang pengen dipuji lah, yang pengen dianggaplah keberadaannya kan gitu ya. Ya, artinya semua ibadah itu pasti akan mengalami tahapan-tahapan itu. Tapi tahapan itu adalah tahapan yang memang mesti kita lewati dalam tahap kita belajar. Ya, jadi jangan membuat kita kemudian malah mengurungkan niat untuk beramal, bukan. Tapi malah harus menjadikan berarti kita amal ini perlu hati-hati. Karena bukan hanya saja yang sunnah-sunnah, tetapi yang wajib-wajib pun juga sama. Apalagi yang wajib gitu ya. Yang sunnah saja bisa mendatangkan syirkul asghar atau riya, apalagi juga yang wajib. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.